Halo guys, balik lagi bersama saya Abi Rasdan. Buat kamu pengguna baru Vivo T1 5G, ada beberapa settingan yang bisa kita lakukan ya. Pada saat install awal, kita bisa melakukan setting-settingan yang bisa membuat HP ini lebih nyaman dipakai dan lebih mudah dipakai dalam keseharian. Oke, langsung saja kita ke settingan yang pertama, yaitu settingan untuk navigasi sistem. Teman-teman bisa ke pengaturan ya, kemudian kita scroll ke bawah, kemudian ada sistem, kita klik saja. Kemudian di sini kita pilih navigasi sistem. Nah, kondisi default biasanya kita dapat yang seperti ini ya, ada navigasi 3 tombol ini biasanya umum. Ada home, balik, dan recent aplikasi. Nah, cuman masalahnya kalau kita seperti ini tampilannya tidak full screen ya. Nah, teman-teman bisa pilih lagi untuk navigasi gesture ya. Silahkan dicoba. Nah, di sini tampilannya jadi full screen ya, dari atas ke bawah. Ini sudah tidak ada tombol lagi. Nah, untuk kontrolnya kita bisa menggunakan gesture. Misalnya untuk ke home, kita tinggal tarik dari bawah ke tengah ya, seperti ini. Nah, itu udah balik ke home. Kemudian untuk recent aplikasinya, kita bisa tarik lagi ke bawah, kemudian tahan ya. Nah, di sini ini ada recent aplikasi yang bisa kita klik ya. Nah, kemudian untuk balik kita tinggal tarik atau usap dari kiri atau kanan ke arah tengah seperti ini. Nah, oke, menurut saya ini lebih mudah dan lebih nyaman. Kemudian tampilannya juga lebih luas ya. Tapi lagi ini tergantung selera. Silahkan kalian pilih saja mau yang navigasi dengan gesture ataupun dengan 3 tombol yang tadi. Oke, settingan berikutnya yaitu bilah status ya. Nah, di sini kita bisa ke pengaturan lagi. Kemudian kita cari tampilan dan kecerahan. Nah, ini kita tinggal klik saja. Nah, di sini kita scroll ke bawah, nanti ada bilah status. Nah, di bilah status itu di sini kita cari yang metode notifikasi. Nah, di sini kebetulan yang lagi kita setting adalah angka ya. Nah, kalau kita pilih di sini ada 3 pilihan, ada icon, ada angka. Kalau icon nanti dia akan muncul di sini semua aplikasi-aplikasi apa saja yang ada notifikasinya di sini. Nah, seperti itu. Silakan sesuaikan dengan personalisasi kalian, apakah mau angka atau mau yang icon ya. Oke. Kemudian di bilah status kita juga bisa tampilkan di sini presentasi baterai ya. Nah, di sini ini kan baterainya, jadi kita tidak tahu kondisinya berapa persen. Dari sini kita bisa centang saja presentasi baterai. Nah, di sini akan ketahuan presentasi baterai yang kita gunakan ya. Oke. Kemudian ke settingan berikutnya yaitu buka pusat kontrol di layar kunci ya. Nah, ini kita ke setting lagi, kemudian ke layar kunci. Nah, ini ada layar kunci dan wallpaper. Kemudian di sini ada pengaturan layar kunci ya. Kemudian kita bisa centang di sini buka pusat kontrol dari layar kunci. Nah, kalau kita centang ini atau kita aktifkan, ketika layarnya terkunci, kemudian kita buka seperti ini, kita masih bisa mengakses pusat kontrol di sini. Nah, ini kita bisa masih akses ya. Kemudian kita bisa nyalain beberapa tanpa harus membuka atau masuk ke handphonenya ya. Settingan berikutnya yaitu pintasan layar kunci ya. Masih di pengaturan layar kunci, kita cari yang namanya pintasan layar kunci ya. Nah, di pintasan layar kunci ini juga sama. Ini pada saat kondisi terkunci, kita masih bisa akses beberapa hal yang penting, misalnya telepon atau kamera. Nah, kebetulan di sini untuk di pintasan kiri saya pilih telepon. Ya. Di sini ada beberapa pilihan, si telepon, kamera, atau wallet, atau kontrol perangkat. Nah, di sini untuk kiri kita telepon, untuk kanan kita bisa pilih kamera. Nah, ini contohnya seperti ini. Ketika kita membuka kunci, pada saat terkunci, di sini ada 2 pilihan,
telepon dan kamera. Kita lanjut ke settingan berikutnya, yaitu gaya layar beranda. Di sini kisah ke pengaturan lagi, kemudian pilih layar kunci, kemudian kita pilih setelan layar utama. Nah, di sini kita pilih gaya layar beranda ya. Di sini ada dua pilihan. Yang standar, kita pilih standar, maka semua aplikasi akan muncul di layar utama. Seperti ini ya. Ini semua muncul di layar utama. Kemudian pilihan berikutnya ada yang namanya laci ya. Kalau laci ini kita hanya milih beberapa aplikasi yang ada di layar utama. Seperti ini. Nah, untuk mengakses semua aplikasi kita tinggal tarik di layar kuncinya ya, seperti ini. Nah, seperti itu. Dan sekali lagi ini bisa disesuaikan dengan mana yang lebih mudah buat kalian, silahkan sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, settingan berikutnya yaitu settingan untuk notifikasi ya. Di sini kita bisa ke pengaturan lagi. Kemudian kita scroll ke bawah, kemudian kita pilih notifikasi. Dari notifikasi kita scroll ke bawah dan kita cari yang namanya lambang icon notifikasi ya. Di sini apakah mau titik atau nomor ya. Kalau misalnya kita pilih titik, dia akan seperti ini. Lambangnya titik-titik seperti itu ya. Ada titik. Kalau kita pilih yang nomor, di sini akan muncul banyaknya notifikasi yang ada. Misalnya ini 5 notifikasi, ini 5 notifikasi. Seperti itu. Dan silakan sesuaikan dengan kebutuhan juga ya, mau yang nomor atau suka yang rencana saja. Oke, berikutnya settingan untuk cloning aplikasi ya. Teman-teman bisa ke pengaturan lagi dan kita pilih aplikasi. Di sini kita scroll ke bawah dan temukan cloning aplikasi. Diklik saja. Nah, untuk di Vivo ini cuma ada 2 aplikasi ya. Di sini ada Facebook dan Instagram saja. Ini kebetulan untuk WhatsApp-nya tidak tersedia. Nah, ini cloning aplikasi ini berguna kalau kita punya 2 akun sosial media ya, satu untuk pribadi atau satu untuk bisnis. Atau untuk kebutuhan yang lain, silakan kita bisa pilih untuk menggandakan aplikasinya. Nah, misalnya kita di sini gandakan aplikasi untuk Facebook. Nah, ini akan ada 2 aplikasi ya dalam satu handphone. Nah, di sini saya tunjukin dulu. Nah, ini yang original seperti ini tanpa ada lambang apapun. Kemudian yang untuk aplikasi cloningannya dia ada tanda second seperti ini ya. Nah, ada tanda merah seperti ini. Oke, settingan berikutnya yaitu pintasan dan aksesibilitas. Nah, di sini teman-teman pilih yang gerakan pintar ya. Nah, di sini kita pilih layar hidup dan mati. Di sini centang saja, naik untuk membangunkan atau kita centang saja semua di sini. Ketuk 2 kali untuk menyalakan dan ketuk 2 kali untuk matikan. Nah, ini untuk meminimalisasi penggunaan tombol power ya. Jadi ketika mau mengunci aplikasi, kita tinggal tekan 2 kali seperti ini, dia akan sudah mengunci ya. Menyalainnya seperti ini. Nah. Oke. Kemudian setting berikutnya yaitu efek dinamis ya. Ini lebih ke personalisasi sebenarnya. Teman-teman bisa ke pengaturan lagi. Kemudian di sini scroll ke bawah, kemudian kita temukan yang namanya di sini efek dinamis. Di sini ada beberapa yang bisa kita setting ya. Misalnya efek cahaya sekitar. Nah, di sini saat diaktifkan, ketika kita ada panggilan atau notifikasi, dia akan menyala di bagian samping-sampingnya ya. Kita tinggal centang saja dan efek cahayanya bisa kita atur ya. Seperti ini misalnya. Nah, atau seperti ini. Nah, ini yang menyeluruh ya. Oke, ini saja yang menarik, kita pilih ya.
Kemudian juga di sini ada efek cahaya untuk notifikasi juga sama. Kita bisa pilih aja ya, misalnya yang tadi sudah ini, kita tinggal pilih yang lain, misalnya seperti ini ya. Nah, ini akan ketika ada notifikasi di pinggirnya akan muncul seperti ini ya. Nah, Oke, berikutnya yaitu animasi pengenalan wajah. Di sini bisa saya atur ya, apakah mau seperti ini atau box seperti ini. Ini kayak yang menarik, kita pilih saja. Kita masukkan password. Nah, ini kebetulan saya belum setting untuk wajahnya. Efek dinamis berikutnya yaitu animasi pengisian daya. Di sini kita bisa atur juga untuk efek animasi untuk pengisian daya. Bisa pilih seperti ini atau seperti ini. Silahkan sesuaikan dengan mana yang kalian suka dan sesuaikan dengan kebutuhan. Kemudian di sini juga animasi untuk menghidupkan dan matikan layar ya. Seperti ini. Saya suka yang oke, kita pilih yang ini aja ya. Kita terapkan. Atau coba yang ini juga menarik. Nah, seperti itu ya kira-kira ya. Oke guys, mungkin itu saja ya beberapa settingan yang bisa kamu lakukan di HP Vivo T1 5G sehingga lebih nyaman dan lebih mudah dalam pengoperasian sehari-hari ya. Oke, mungkin demikian video kita kali ini. Silahkan like kalau suka dan dislike kalau tidak suka. Dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe untuk terus mendapatkan informasi terbaru di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.